pagi ini, izinkan kami dari kelompok 6 akan mencoba mempresentasikan Sirah Nabawiyah. Saya perkenalkan terlebih dahulu anggota kami. Yang pertama, saya sendiri, Diana. Kemudian ada Ibu Samsiar. Yang ketiga ada Teh Ai Nuraini. Adapun materi presentasi Sirah Nabawiyah kami antara lain: yang pertama, hijrahnya Umar bin Khattab dan kisah Ayas yang akan dibawakan oleh saya. Kemudian surat Umar bin Khattab kepada Hisham bin Al-Ash yang akan dibawakan oleh Ibu Samsia. Kemudian yang ketiga, Al-Walid bin Al-Mughirah keluar menuju Mekah membawa Ayyashi bin Abi Rabi'ah dan Hisham bin Al-Ash yang akan dibawakan oleh TI. Ya, tanpa berlama-lama, saya akan memulai presentasi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Hijrahnya Umar bin Khattab dan kisah Ayas. Ibnu Ishaq berkata, Umar bin Khattab dan Ayas bin Abi Rabi'ah al-Makhzumi lalu berhijrah ke Madinah. Umar bin Khattab berkata, sebelum kami berangkat hijrah ke Madinah, aku, Ayas, dan Hisham sepakat terlebih dahulu untuk bertemu di Tanadub di reruntuhan pohon adat bin Gifar di atas Sarif. Mereka sepakat seandainya besok salah seorang dari kami tidak berada di tempat tersebut, berarti telah terjadi sesuatu padanya dan bagaimanapun dua orang lainnya harus tetap berangkat ke Madinah. Pada pagi harinya, maksudnya itu Umar bin Khattab dan Ayas yang berada di Tanadub. Hisham Al-As tidak datang ke tempat tersebut karena dia sudah ditangkap oleh kaum kafir Quraisy. Kemudian selanjutnya, tiba di Madinah, kami beristirahat di Bani Amr bin Auf di Kuba. Abu Jahal bin Hisham dan Al-Harits bin Hisham berangkat ke Madinah untuk menemui Ayas bin Abu Rabi'ah. Abu Jahal bin Hisham dan Al-Harits bin Hisham tiba di Madinah pada saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih berada di Mekah. Kemudian keduanya berbicara dan berkata kepada Ayas bin Abu Rabi'ah, ibumu bersumpah, Ayas, bahwa ia tidak akan menyisir rambutnya hingga ia melihatmu dan dia tidak akan terus berteduh di bawah sinar matahari hingga melihatmu. Ayas bin Abu Rabi'ah terenyuh hatinya mendengar cerita keduanya. Kemudian Umar berkata kepada Ayas, wahai Ayas, demi Allah, sesungguhnya dua orang Quraisy ini hanya ingin menipumu. Mereka ingin memurtadkanmu dari Islam, maka waspadalah dari tipu daya mereka. Kemudian selanjutnya, demi Allah, jika ibumu terganggu oleh gatalnya kutu, pastilah ia menyisir rambutnya dan jika terik matahari Mekah membara, pastilah ia akan berteduh. Ayas bin Abu Rabi'ah berkata, aku akan membayar sumpah ibuku di sana. Di sana aku mempunyai sejumlah uang dan aku akan mengambilnya. Aku berkata kepada Ayas bin Abu Rabi'ah, janganlah engkau pergi bersama Abu Jahal bin Hisham dan Al-Harits bin Hisham. Ayas bin Rabi'ah mengacuhkan saranku. Di sini maksudnya saran Umar bin Khattab. Ia lebih tertarik pulang bersama Abu Jahal bin Hisham dan Al-Harits bin Hisham. Ketika Ayas berangkat pulang ke Mekah, Umar berkata kepada Ayas, jika engkau akan tetap bersikukuh melakukan apa yang kamu inginkan, ambillah untaku ini. Untaku ini, dia adalah unta yang lincah dan penurut. Tetaplah berada di atas punggungnya jika engkau mencium ada sesuatu yang mencurigakan dari Abu Jahal dan Al-Harits, selamatkanlah dirimu dengan unta ini. Kemudian, Kemudian Ayas bin Abi Rabi'ah pulang ke Mekah bersama Abu Jahal bin Hisham dan Al-Harits bin Hisham. Di tengah jalan, Abu Jahal bin Hisham berkata kepada Ayas bin Abu Rabi'ah, demi Allah, wahai saudaraku, sepertinya aku keliru memilih untaku ini. Jadi Abu Jahal itu bercerita meminta
Ayas itu untuk berhenti. Dia bilang dengan tipu dayanya, untanya itu dia salah memilih unta. Untanya itu tidak bisa berjalan mengiringi untanya Ayas. Kemudian Ayas menjawab, ya betul. Kemudian Ayas bin Abu Robi'ah turun dari untanya. Ketika Ayas turun dari untanya, Abu Jahal bin Hisham dan Al-Harits itu langsung menangkap langsung menangkap Ayas, gitu, mengikat, lalu membawanya masuk ke Mekah dan menyiksanya. Kemudian Ibnu Ishaq berkata, sebagian keluarga Ayas berkata kepadaku ketika Abu Jahal bin Hisham dan Al-Harits bin Hisham membawa Ayas bin Abu Robi'ah memasuki Mekah, keduanya membawa Ayas dalam keadaan terikat di malam hari kemudian disiksa. Tujuannya itu Ayas untuk disiksa itu agar Ayas mau untuk kembali ke agama yang lalu, yaitu menyembah berhala. Kemudian berikutnya presentasi kedua dengan materi next Mbak Aziza. Surat Umar bin Khattab kepada Hisham bin Al-Ash akan dibawakan oleh Ibu Samsiar. Ada Ibu Samsiar, saya persilahkan. Terima kasih Mbak Diana. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Umar bin Khattab kepada Hisham bin Al-As. Ibnu Ishaq berkata, Nafi bercerita kepadaku dari Abdullah bin Umar, dari Umar bin Khattab dalam kisahnya. Umar bin Khattab berkata, Allah tidak menerima taubat orang yang murtad karena takut siksa, yaitu mereka yang mengenal Allah, kemudian kembali kafir karena tidak tahan dengan cobaan yang menderahnya. Tak kala Rasulullah SAW tiba di Madinah, Allah Ta'ala memahyukan padanya ayat tentang mereka, tentang ucapan kami dan ucapan mereka terhadap diri mereka. Dalam Az-Zumar ayat 35. Ayat 33. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Katakanlah Nabi Muhammad, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas dengan menzalimi dirinya sendiri, janganlah berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan ayat 54 berbunyi, wattabi'u ahsana ma unzila ilaikum mir rabbikum min qabli ayyatiyakumul azabu baghtatan wa antum la tash'urun. Ayat 35. Kembalilah kepada Tuhanmu dan berserah dirilah kepadanya sebelum datang azab kepadamu, kemudian kamu tidak akan ditolong. Dan ayat 55-nya, ikutilah sebaik-baiknya apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu, Al-Quran sebelum azab datang kepadamu secara mendadak sedangkan kamu tidak menyadarinya. Umar bin Khattab melanjutkan, maka aku tulis ayat di atas dalam lembaran, kemudian aku kirimkan kepada Hisham bin Al-Has berkata, tak kala surat tersebut sampai padaku, aku membawanya di Zitua untuk dibaca. Saat aku baca surat tersebut, aku tidak bisa memahaminya. Hingga aku berkata, ya Allah, karuniakanlah pemahaman kepadaku. Kemudian Allah menganugerahi pemahaman ke dalam hatiku, bahwa ayat tersebut diturunkan tentang kami, apa yang kami katakan untuk diri kami dan apa yang diucapkan tentang kami. Aku segera menaiki untaku, kemudian pergi menyusul Rasulullah SAW yang saat itu sudah berada di Madinah. Selanjutnya kepada TI, silakan. Terima kasih. Saya akan mengisahkan Al-Walid bin Al-Mughirah keluar menuju Mekah membawa Ayas bin Abi Robi'ah dan Hisham bin Al-As.
sebelum kita membahas itu, kita perkenalan dulu siapa itu Al-Walid ya. Al-Walid bin Al-Mughirah adalah sahabat Nabi Muhammad. Al-Walid berasal dari kabilah Bani Makhzum dari suku Quraisy di Mekah. Ia adalah putra dari Al-Walid bin Al-Mughirah bin Abdullah bin Umar bin Makhzum. Al-Walid bin Al-Mughirah, ayah dari Al-Walid ini adalah kita ketahui bahwa beliau adalah seorang tokoh penting di Quraisy yang memimpin renovasi Ka'bah setelah banjir. Ia awalnya memuji Al-Quran sebagai kalimat indah, namun kemudian terpengaruh oleh Abu Jahal untuk menjuluki Nabi sebagai penyihir karena gengsi dan kesombongannya hingga akhirnya ia tetap kafir. Ibnu Hisham mengungkapkan bahwa dari keturunannya yang sangat banyak dan terpandang, hanya 3 orang saja putranya yang memeluk agama Islam. Mereka adalah Al-Walid ibnu Al-Walid, Hisham ibnu Al-Walid, dan Khalid ibnu Al-Walid. Dan anak perempuannya yang masuk Islam adalah Najiyah binti Al-Walid, yaitu istri dari Sofwan ibnu Umayyah, yang masuk Islam dalam peristiwa Fatu Makkah. Adapun Hisham ibnu Al-Walid merupakan mu'alaf dan tidak banyak tercatat namanya dalam kitab-kitab sejarah. Dia diperkirakan masuk Islam setelah peristiwa Fatu Makkah. Sedangkan Khalid bin Al-Walid radhiyallahu an menyusul masuk Islam setelah Al-Walid bin Al-Walid, yaitu setelah perang Uhud. Nah, ia dikenal sebagai panglima perang dan digelari sebagai pedang Allah atau Saifullah Al-Maslul. Al-Walid ibnu Al-Walid masuk Islam setelah menjadi tawanan dalam perang Badar. Dari riwayat lain disebutkan bahwa Al-Walid ibnu Al-Walid sudah tertarik masuk Islam sejak di Mekah. Namun, dia tidak berani menentang para pembesar Quraisy, termasuk ayahnya sendiri. Maka, bersama beberapa orang sahabatnya, yaitu Ayas ibnu Abi Rabi'ah dan Salamah ibnu Hisham, ia melarikan diri ke Madinah. Rasulullah SAW mengetahui kedatangan mereka dan mendoakan mereka. Ya Allah, selamatkanlah Ayasi ibnu Abi Rabi'ah. Ya Allah, selamatkanlah Salamah ibnu Hisham. Ya Allah, selamatkanlah Al-Walid ibnu Al-Walid. Ya Allah, selamatkanlah orang-orang mukmin yang tertindas. Hadis riwayat Abdul Ar-Razzaq. Lalu Ibnu Hisham berkata, orang yang aku percayai bercerita kepadaku bahwa Rasulullah SAW saat berada di Madinah pernah bersabda, siapa yang bisa membebaskan Ayyashi bin Abu Rabi'ah dan Hisham bin Al-As untukku? Nah, di situ Al-Walid bin Al-Mughirah berkata, aku. Jadi Al-Walid ini menyanggupi untuk membebaskan Ayyashi dan Ibnu Hisham dan membawanya ke Rasulullah ya. Jadi ceritanya Al-Walid ini berhasil membebaskan Ayas sama Ibnu Hisham tadi dan sampai ke Madinah di tempat Rasulullah SAW. Hanya itu yang dapat saya sampaikan, semoga dipahami. Saya kembalikan kepada MC. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Ibu Diana, Ibu Samsia, dan juga Ibu Ai. Untuk selanjutnya, saya persilahkan untuk Bunda Nora lebih lengkapnya dari teman kasih waktu untuk teman-teman mau bertanya. Ya, ini Oh iya. Silakan Diana. Ya, silakan Diana. Bu Diana, iya. Terima kasih untuk Kak Ai dan Bu Samsia yang sudah menyampaikan informasinya. Ini sekian materi dari saya. Berikutnya kami persilakan jika ada pertanyaan dari ibu-ibu berkaitan dengan materi yang telah kami sampaikan. Saya beri kesempatan. Baiklah, saya mau bertanya kepada Bu Diana. Pembelajaran apa yang bisa kita ambil dari kisah Ayas ketika hijrah bersama Umar bin Khattab? Off cam dong, Bu. On cam. Nah, Maaf, belum dibuka ya. Saya mau bertanya kepada Bu Diana, pembelajaran apa yang bisa kita ambil dari kisah Ayas ketika hijrah bersama Umar bin Khattab?
kasih Bu Nini, ini pertanyaannya masuk banget. Mungkin ada beberapa yang kita bisa ambil dari kisah Ayas ini. Di sini kan Ayas itu hijrah. Sedangkan kita tahu sendiri ketika kita hijrah, itu Allah akan menguji keistiqomahan kita. Kemudian selain itu ada poin yang tidak lebih penting, yaitu ketika kita yakin untuk berhijrah, kita itu harus mantap untuk melangkah ke depan. Tidak mudah terbujuk dengan perkataan orang lain. Apalagi dengan kisah Ayas ini, Ayas kan mempercayai orang yang berbeda tauhid, yaitu Abu Jahal. Seharusnya kan dia sudah bisa menerka apa yang dikatakan oleh Abu Jahal itu hanyalah sebuah tipu daya. Mungkin dari pembelajarannya kita bisa mengambil kalau untuk orang-orang yang memang berbeda tauhid itu kita harus bisa berpikir ulang gitu. Apakah perkataannya itu bisa kita pegang atau tidak, seperti itu Bu Heni. Mungkin sudah cukup Bu Heni jawaban dari saya. Sudah cukup jelas Bu Diana. Ya, terima kasih Bu Heni. Kemudian Sama-sama. ada ibu-ibu lain kah yang ingin bertanya lagi? Saya ingin bertanya sama Ibu Sam. Oh iya, silakan Bu Yulika. Saya akan bertanya kepada Ibu Sam sih ya. Nggak panjang-panjang Bu Sam, pertanyaan saya, apakah benar Ayasi dan Hisam itu murtad? Makasih Bu Yul. Saja. Ya, saya akan mencoba menjawabnya. Itu sebenarnya berdasarkan perkataan Umar bin Khattab saja. Padahal mereka murtad karena mereka tidak tahan dengan siksaan yang mereka hadapi. Bisa dikatakan mereka murtad karena terpaksa, bukan dari keingin hati nurani mereka. Maka dari itu Allah menurunkan surat Al-Zumar dalam Al-Quran surat Az-Zumar ayat 53 dan 55 yang tadi sudah saya bacakan. Sudah. Gimana Bu Yulika jawabannya? Apa masih Ya. kurang? Cukup puas, alhamdulillah. Terima kasih Bu Sam. Ya, Jawabannya. Ya, mungkin ada satu pertanyaan lagi mungkin sebelum kita tutup presentasi hari ini. Ya, Bu Diana, saya akan bertanya pada TAI, dari mana Al-Walid bin Mughirah mengetahui keberadaan Ayas dan Ibnu Hisam? Baik, terima kasih pertanyaannya Acik. Jadi diriwayatkan di sini menurut Ibnu Hisham bahwa Al-Walid waktu itu keluar Madinah, tidak seorang pun tahu gitu ya, tidak seorang pun tahu, itu kuasa Allah ya tentunya. Nah, ia qadarullah dipertemukan dengan seorang wanita yang membawa makanan. Terus Al-Walid ini bertanya kepada wanita tersebut, boleh aku tahu kemana kau akan pergi dengan makanan itu? Wanita tadi menjawab, aku akan pergi ke Ayasy dan Hisam yang sedang ditahan, katanya begitu ya. Kedua orang itu ditahan di rumah yang tidak dipasangi genteng. Jadi Al-Walid ini mengendap-endap mengikuti wanita tersebut yang akhirnya Al-Walid menemukan Ayasy dan Ibnu Hisam di sebuah rumah gitu. Jadi membebaskan mereka dengan cara kan itu tadi di sebuah rumah yang tidak dipasangin genteng. Jadi Al-Walid itu diceritakan di sini menaiki genteng itu, memanjat tembok dan akhirnya Ayasy dan Hisam itu dibawa ke Madinah dengan menaiki unta yang dibawa Al-Walid. Begitu Acik, bisa dipahami? Oh ya, terima kasih TAI atas jawabannya. Cukup puas. Ya. Dengan 3 pertanyaan untuk materi tersebut, cukup sekian presentasi kami. Semoga apa yang sudah kami sampaikan dapat diambil manfaatnya. Jika ada yang baik itu semata-mata datangnya dari Allah, dan jika ada sesuatu yang kurang, tak lain itu datangnya dari kami sendiri. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum.
Allahumma innaka ta'lamu anna hazihil qulub qad istama'at ala mahabbatik wal taqat ala ta'atik wa tawahadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nasrati syariatik fawatsikillahumma rabbitataha wa adim wuddaha wahdiha subulaha wamlaha binurika alladhi la yakhbu wasyairah suduraha bifaidil imani bik wa jamili tawakkuli alaik wa ahiha bi ma'rifatik wa amitta ala syahadati fi sabilik innaka ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma amin. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha mengetahui bahwa hati-hati berkumpul atas dasar cinta kepadamu, bertemu atas dasar taat kepadamu, bersatu atas dasar dakwah kepadamu, dan berjanji setia untuk membela syariat-Mu. Maka kuatkanlah ya Allah ikatan pertaliannya